Shalom. Oke. Hari ini kita merayakan Natal. Kita tahu di seluruh dunia gereja-gereja merayakan Natal. Bahkan yang anehnya ya di jor-joran lah menarik jemaat, bahkan pakai yang namanya door prize ya, untuk menarik orang untuk datang. Jadi datang ke gereja hanya supaya dapat door prize gitu ya. Jadi maksud saya gini, jadi Natal itu jadi seperti apa namanya ya? Ya sebagai rutinitas saja, tapi tidak mengerti arti daripada itu yang namanya Natal itu sebenarnya. Jadi saya akan bicara masalah esensi daripada Natal itu. Esensi daripada dasar atau ya esensi apa ya? Tujuan daripada hari kelahiran Kristus gitu loh. Esensinya ya. Jadi begini. Pertama kali sebetulnya Allah itu sudah menyatakan bahwa kedatangan Tuhan itu melalui pada waktu ketika manusia jatuh dalam dosa. Coba Kejadian 3 ayat 15. Di sini Allah sudah membuat satu planning. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini Tuhan sudah mengatakan bahwa satu hari keturunan daripada Adam atau si Hawa ini itu akan meremukkan kepala. Kepalamu ini bicara kepada si iblis gitu. Kepala itu bicara otoritas. Kepala itu bicara tingkatan lah ya, otoritas. Nah itu akan diremukkan. Nah engkau akan meremukkan tumitnya. Tumit ini adalah kematian Kristus gitu loh. Nah janji kedatangan Tuhan ini itu dinubuatkan lagi ketika di bangsa Israel. Coba Mika 5 ayat 1. Nah ini sebuah pengharapan bagi setiap orang Israel gitu loh. Karena dia dinubuatkan akan kedatangan Mesias. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang pada mulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Terus kita nyambung di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Oke, ini nubuatan-nubuatan ya. Kemudian sekali lagi Yesaya 9 ayat 5. Yang tadi kita nyanyikan lagunya ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini nubuat-nubuatan di dalam perjanjian lama, dan ratusan tahun kemudian barulah digenapi ketika Kristus datang di Matius 1:21. Ini ketika malaikat ya bicara ya. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang tadi ya, Yesaya 7 ayat 14. Jadi kedatangan Tuhan sebelum Kristus lahir ini sudah diberitakan dulu bahwa si Maria akan mengandung. Nah, ketika sudah lahir, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak
mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Jadi pada waktu di dalam perjanjian Allah memberitakan atau menyatakan nubuatan, kemudian ngomong dulu kepada si Maria, dan Maria itu bersedia untuk dipakai rahimnya untuk melahirkan Kristus. Nah, ketika lahir itulah dinyatakan ada kesukaan besar. Malaikat dengan sejumlah bala tentara Allah itu memuji Allah. Nah, itu adalah kedatangan Tuhan. Nah, sekarang esensi daripada kedatangan Tuhan adalah Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tadi Matius 1:21. Di mana malaikat itu berkata bahwa Dialah yang akan menyelamatkan umatnya, umat manusia dari dosa. Maksudnya gimana? Kedatangan Tuhan itu memberikan sebuah pengharapan kepada manusia di dalam kehidupan ini. Ada pengharapan keselamatan bagi jiwa setelah kematian, pengharapan di dalam kehidupan sekarang selama kita hidup di bumi. Begini, arti kata kan dari keselamatan. Arti awalnya adalah, kata dasarnya adalah selamat. Yang namanya selamat artinya terbebas. Oh, gue selamat. Artinya apa? Terbebas atau terhindar dari sebuah kecelakaan, sebuah mara bahaya. Pokoknya sesuatu yang gak enak, sesuatu hal yang jahat, bebas, terhindar. Nah, itu artinya selamat. Lengkap ya? Itu namanya selamat dari segala sesuatu yang jahat. Nah, jadi keselamatan itu adalah kondisi dalam keadaan aman, secara fisik, secara finansial, secara emosi, dan lain-lainnya. Jadi kondisi dalam keadaan aman. Itu namanya keselamatan. Nah, Kristus datang memberikan keselamatan. Jadi Kristus memberikan sebuah pengharapan kepada kita. Ada sebuah kondisi yang membuat engkau bebas dari segala mara bahaya. Artinya, esensi daripada Kristus datang ke dunia bukan kita dengan merayakannya, dengan buang duit, dengan mengalahkan segala sesuatu yang yang tidak berdasarkan esensi atau dasar daripada kedatangan Kristus. Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan kita. Nah, arti keselamatan itu adalah kita bebas. Kita terhindar dari sebuah kondisi yang membuat kita celaka. Dari sebuah kondisi membuat kita bermasalah. Kondisi ini ketika orang kita mati, masuk neraka karena ada hukuman atas dosa. Tapi karena kita percaya sama Kristus, kondisi itu, kondisi kesulitan, kesusahan itu tidak terjadi. Nah, itu sebetulnya adalah keselamatan buat kita. Kondisi di mana kita dalam keadaan aman. Kondisi berada dalam keadaan aman. Kalau tidak, yang pertama adalah masalah keamanan, masalah. Coba kita buka dulu. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal.
Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi ketika orang tidak mengenal Kristus dan dia tidak ditebus karena memang berdosa dan dia tidak percaya dan tidak ditebus, murka Allah itu akan tetap ada di atas orang itu. Orang itu akan, kalau kita percaya bahwa orang itu akan dimasukkan ke neraka. Sebab manusia satu hari pasti akan dihakimi. Enggak mungkin enggak. Suatu hari kita akan dihakimi. Ya. Jadi ketika seseorang harus ngerti gitu loh, apa yang kita peroleh pada waktu kita percaya sama Kristus, kita bertobat, kemudian kita diselamatkan oleh Kristus. Kita harus tahu dulu esensinya itu selamat itu apa. Keselamatan itu apa? Bukan cuma hanya kita masuk ke surga. Untuk apa? Kalau Kristus datang tujuannya hanya untuk masuk surga, tetapi hidup kita hidup dalam penyakit. Hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam bermasalah. Artinya keselamatan itu hanya sebagian saja. Nah, problemnya banyak orang Kristen tidak ngerti keselamatan itu buat apa aja. Memang fokusnya istilahnya ketika orang bicara masalah keselamatan, ya selamat supaya bisa masuk surga. Jadi cuma sepicik itu gitu. Sekecil itu yang dikabarkan oleh banyak orang Kristen, bahkan nggak mengerti gitu loh. Bahwa keselamatan itu bukan cuma hanya kita mati kemudian diangkat ke surga gitu loh. Bukan. Keselamatan adalah kondisi di mana kita dalam keadaan aman. Kita terhindar dari masalah, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari mara bahaya, pokoknya terhindar dari segala sesuatu yang jahat. Itu namanya keselamatan. Amin. Jadi itu tujuan Allah mendatangkan anak yang tunggal supaya kita mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan itu bukan cuma hanya mati masuk surga. Tetapi selama di bumi ini akan ada namanya keselamatan atau keselamatan yang kita akan bisa peroleh dari masalah demi masalah. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16 berkata gini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apapun masalah hidup kita, kondisi kita, Tuhan bisa lewatkan, bisa Tuhan hindari kita dari masalah. Amin. Itulah tujuan daripada Kristus datang ke dunia. Dia mau menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kekurangan, penyakitan, dalam segala kelimpahan. Walaupun banyak pengajaran Islam atau pendapat orang, kalau ngikut Tuhan tuh jangan mikirin duit. Mikir kalau Tuhan itu mesti mesti pikul salib, mesti susah, bla bla segala macam. Mereka enggak ngerti pikul salib itu seperti apa. Sangkal diri itu pikul salib itu seperti apa. Nantilah suatu hari saya khotbahin. Tetapi di sini yang firman Allah katakan, Yesus datang
untuk kita tuh punya hidup. Yang namanya hidup berarti ada sesuatu kehidupan. Betul dong? Nah, yang namanya kehidupan lawannya apa? Kematian. Jadi antara kehidupan dan kematian ini benar bertolak satu sama lain. Yang namanya kehidupan berarti ada namanya kebahagiaan. Itu yang namanya kehidupan, ada namanya pertumbuhan, ada perkembangan. Kalau kematian lama-lama turun, malah bisa jadi mati. Itu namanya kematian. Tetapi kehidupan lama-lama bertumbuh, berkembang, semakin bertumbuh. Karena ada kehidupan. Ya konotasi kita anggap seperti pohon. Kalau pohon itu ada kehidupan, dia akan tetap bertumbuh, masih tetap kelihatan ada buahnya, masih kelihatan tuh ada pohonnya. Tetapi kalau pohon itu mulai mengalami kematian, kering total. Nah, waktu itu di perumahan saya di paling pojok, itu ada tukang potongnya udah mau motong. Saya bilang, loh kenapa kok dipotong? Udah mati pak. Kok mati? Padahal masih ada pohonnya, daunnya, batangnya daunnya gitu ya. Dia sudah tahu, karena dia memang tukang memang bagian itu ya. Ini udah mati pak. Nah saya kan nggak ngerti. Mereka bilang ini udah mati. Jadi percuma. Walaupun sepertinya ada daun, tetapi daunnya udah kering. Ini mati. Jadi tidak ada kehidupan. Itu bang. Kalau kehidupan kita nggak ada pertumbuhan, artinya kehidupan Allah tidak ada di dalam hidup kita. Yang ada cuma kematian. Kita harus bisa ngerti. Apa ya? Orang yang hidup di dalam Tuhan seharusnya mempunyai pengertian ini. Kalau kita percaya sama Tuhan, itu ada kehidupan. Amin. Bukan kematian, bukan kesusahan, bukan kesulitan, bukan kegagalan, bukan penyakitan. Enggak. Keselamatan itu artinya bebas terhindar dari masalah, dari sakit penyakit, dari hal-hal yang tidak enak. Itu artinya selamat. Jadi di Natal ini kita harus mendapatkan pengertian yang dalam. Tuhan, Engkau datang ke dunia, Engkau lahir di dunia. Bahkan sukacita itu ada, karena Engkau memberikan kehidupan. Dan saya mau kehidupan itu ada di dalam diri saya. Karena firman-Mu katakan Engkau datang untuk memberikan hidup, bahkan memberikan dengan kelimpahan. Artinya hidup saya seharusnya semakin bertumbuh. Bukan semakin lama semakin jatuh. Jadi kalau kita mengalami kematian di dalam hidup kita, berarti ada yang salah. Artinya kita harus menyadari, ini gak boleh seperti ini. Apakah mudah kita menyadari kemudian kita berbalik dari pikiran kita yang salah? Enggak mudah. Jadi gini, kalau saya perhatikan gini. Orang yang mau mengalami perubahan atau ada kehidupan di dalam dirinya, keluarganya, kerjaannya, yang 5 aspek hidup ini. Itu butuh yang namanya kesungguhan untuk bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merubah pola pikirnya. Itu benar-benar harus punya usaha yang gila-gilaan, usaha yang kuat, baru bisa kehidupan Allah itu masuk. Yang minggu lalu saya bicara masalah keuangan, hati yang di uang. Kalau kita bicara di uang, karena memang hati uang itu akan selalu menjadi penghalangnya Tuhan untuk memberkati engkau berlimpah. Selama hati selalu takut ngeluarin duit aja takut,
tidak akan ada namanya kelimpahan yang besar yang bisa diberikan. Jadi karena saya melihat manusia, saya menganalisa, saya berpikir, kemudian saya coba merenungkan ya. Kenapa banyak orang Kristen itu menengah ke bawah dan jarang mereka yang berhasil? Karena memang pola pikirnya itu bukan pola pikir orang berhasil. Pola pikir mereka adalah adalah orang susah. Pola pikirnya levelnya rendah. Nggak punya level yang tinggi. Akhirnya hidupnya pun rendah. Levelnya gak tinggi. Kenapa? Karena kemampuan dia untuk berpikir tinggi itu gak ada. Gak punya. Kenapa gak punya? Karena takut. Kenapa takut? Karena melihat kondisi hidupnya seperti yang sekarang. Inilah saya. Untuk dia bisa melihat yang lebih tinggi, itu mustahil bagi dia. Dan untuk bisa merubah itu butuh usaha yang gila-gilaan untuk bisa cari Tuhan. Apalagi ketika cari Tuhan khusus hanya untuk uang, nggak bakal ketemu. Untuk benar-benar cari Tuhan, justru uangnya harus hilang. Kalau uang yang nggak hilang di hati, nggak di pikiran, nggak hilang itu duit, nggak bakal bisa. Jadi untuk benar-benar mengikuti apa kata Tuhan, keselamatan, terhindar dari masalah, dari kemiskinan, dari kesusahan, itu adalah melalui percaya kepada Kristus. Jadi kita harus ngerti bahwa keselamatan itu, Yesus datang ke dunia itu memberikan keselamatan. Enggak cuma mati di kayu salib, kemudian kita istilahnya dapat keselamatan itu cuma hanya ke surga. Tetapi keselamatan untuk selama kita di muka bumi ini. Selamat dari kecelakaan, selamat dari anak itu kenapa-napa, hal-hal seperti itu. Itu selamat dari hal-hal yang jahat. Ini yang harus kita punya. Kita harus gali. Kita harus gali gitu loh. Problemnya orang Kristen tuh pemalas. Sangat malas sekali untuk ngerenungin firman. Sangat luar biasa malasnya. Tapi pengen diberkatin. Gak bisa. Selama otak kita nggak berubah, demikianlah hidup kita. Jadi Natal yang dimana Tuhan datang itu memberikan sebuah sukacita. Saya kasih contoh gini, ada misalnya nih contohnya si Agus, dia ketangkap, dia masuk penjara, anggap dia teroris, karena kan tampangnya emang teroris. Dimasukin penjara. Nah, ketika suatu hari dia dengar ada seseorang datang, saya bebasinmu, tapi dengan satu syarat, kerja sama aku. Karena dia pintar apa gitu ya. Gua kasih gaji, gua kasih rumah, pokoknya kerja sama aku. Senang gak? Dia akan mendengar kayak gitu. Yes! Gue keluar dari penjara ini, gue bisa dapat hidup yang bagus, gue digaji, gue dijamin semuanya. Nah, itu adalah sukacita sebetulnya ketika kita mengetahui bahwa ternyata Kristus datang untuk memberikan keselamatan. Arti gue punya pengharapan. Dijamin sama firman Tuhan, dijamin sama dia. Ketika aku percaya sama Kristus, ada keselamatan. Selamat gue dari miskin gue, selamat dari ketololan, selamat dari kegagalan, selamat dari sakit penyakit. Itu yang seharusnya, yes! Tuhan memberikan pengharapan pada saya. Makanya kenapa malaikat itu datang
ketika Kristus itu lahir. Kesukaan bagi dunia. Maksudnya apa? Ada sebuah sukacita, ada sebuah yang namanya pengharapan. Di dalam Kristus itu ada pengharapan. Aku datang memberikan hidup dan memberikannya dengan kelimpahan. Itu yang seharusnya di dalam diri kita ada sebuah sukacita. Bukan yang namanya duka cita atau kecewa atau stres, tertekan. Tetapi seharusnya dalam diri kita tetap ada sukacita, sebuah pengharapan. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku bisa disembuhkan. Keluargaku bisa dipulihkan. Anak-anakku bisa. Segala macam. Tuhan, aku punya pengharapan. Itu sebuah hati, sebuah pemikiran yang harus kita miliki. Sehingga ketika anak saya di luar segala macam, kemarin saya bilang ketika anak saya termasuk orang yang di PHK. Tidak ada sedetik pun dalam hati saya atau pola pikir saya akan menyatakan, waduh, apa dia bisa dapat kerjaan gak ya? Aduh, gimana? Enggak ada sama sekali. Yang ada saya cuma katakan, terima kasih Tuhan. Ini momen untuk dia keluar dari sana dapat yang lebih bagus. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Allah akan menuntun dia ke jalan tanah Kanaan. Sehingga apa? Ketika saya ngomong kali-kali nggak juga nggak takut juga. Tapi yang saya masuk gini, iman percaya saya. Yesus itu hidup. Amin. Yesus itu mampu. Tuhan itu baik. Dia punya dia punya planning. Saya percaya itu. Jadi biar Natal ini untuk kita diingatin lagi sama Tuhan. Apapun masalah kita, firman Allah katakan dia datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Menyelamatin apa? Arti dari keselamatan itu terhindar dari hal-hal yang jahat. Bebas dari kecelakaan. Bebas dari segala hal yang jahat. Itu adalah keselamatan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Sebuah perjanjian, sebuah janji. Kalau engkau percaya kepadaku, kau selamat. Amin. Jadi tidak boleh ada rasa gentar dalam diri kita. Tahu gentar? Gentar itu gak berani. Mau ngelangkah gak berani. Mau ngelakuin sesuatu gak berani. Begini. Kalau kita cuma, kemarin saya ngomongkan, masih bicarakan iman atau yang sudah beriman. Mana ya? Tuh. Panjang ini. Saya lupa di mana. Biasanya begini. Ketika kita menyatakan iman kita, berarti kita sedang bicara iman. Kalau saya cuma hanya bisa mengutip ayat firman Tuhan, Allah luar biasa, saya kutip, saya bacaan firman Tuhan. Tapi hidup saya enggak beriman. Taunya dari mana? Ketika saya mau mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan uang untuk kehidupan saya, ya, untuk apa? Ya untuk biaya hidup lah. Tapi ketika saya mau ngeluarin duit, waduh sayang, apalagi buat retret.
Nah kemarin saya ngomong, kalau untuk contohnya untuk hal-hal yang sifatnya itu cuma primer untuk makanan sehari-hari, kita aja takut. Apalagi yang namanya jalan-jalan yang sifatnya tertier atau kuatlah yang keempat. Nggak bakal punya iman yang berani, gua ngeluarin duit, Tuhan akan bisa gantiin. Nggak bakal berani. Yang duit ini aja ngeri ngeluarin duitnya. Apalagi kemudian yang hal-hal rohani aja ngeri. Nggak berani ngeluarin duit. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita berlebih? Saya melakukan, jadi begini. Yang kemarin saya katakan, di hari Sabtu kemarin kita ngomong 1,5 jam. Ketika saya mengambil keputusan, saya pergi ke Marvel. Ya, itu adalah sebuah keputusan membuat iman saya naik. Artinya apa? Ketika saya ngeluarin duit, Tuhan akan berkati saya. Tapi kalau kalian mau keluarin duit aja, aduh. Nggak bakal. Selama ini saya pergi, Tuhan selalu sediain. Dan saya, apakah saya jadi orang miskin? Apakah saya kemudian jadi susah? Ingat ya, saya dulu bekas orang gagal. Saya bekas orang susah. Ya, yang 200.000 aja saya nggak bisa bayar uang sekolah. Tapi sekarang saya bisa nyekolahin anak. 2 di Taiwan, udah selesai. 1 sekarang di Jepang. Kenapa saya bisa? Dan kenapa kalian nggak bisa? Kalau sebetulnya latar belakang kita sama. Karena ketika saya ngomong firman, Tuhan suruh saya, lu lakuin apa yang lu ngomong. Dan saya bertindak, melakukan apa yang Tuhan suruh. Gede duitnya, gede. Kalau saya mikirin duitnya, mau ngapain sih kuliah di sono? Udahlah kuliah di sini, di BINUS paling cuma 20 juta. 25 juta. Ya, irit-irit lah, mau ngapain sih banyak, udahlah, gak usah keluar-luar lah. Tuhan juga bisa berkati orang di sini juga kok. Tuhan bisa buat kita bisa berhasil juga di Indo. Ngapain dulu buang-buangin duit? Di luar buang-buangin duit. Kalau mentalmu seperti itu, ya sudah. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya keinginan anak kuliah di luar. Keinginan Tuhan taruh dalam hati saya. Walaupun saat itu saya gak punya dananya. Tapi saya berani melakukannya. Ketika saya melangkah, Tuhan bukain jalan. Amin. Bukan kita, aduh Tuhan, mau beli ini Tuhan, mau bayar ini Tuhan. Gimana Tuhan? Otaknya di duit, bukannya di Tuhan. Paham gak? Otaknya di bumi, bukannya di Tuhan. Makanya ketika Smith bicara, ketika engkau melakukan tindakan, imanmu meningkat. Enggak ngelakuin, enggak bakal meningkat. Imanmu akan stuck di situ. Enggak bisa naik. Ingat kan waktu saya bilang di gereja, waktu bangun ini gereja, saya tuh loncat imannya. Loncat. Bukan step by step, loncat.
Kenapa? Saya nekat mempercayakan masalah gereja ini, duit gereja ini, buat ngebangun ini, saya loncat. Saya berhasil. Kenapa? Ketika saya percaya sama Tuhan, Tuhan backing saya. Lah kalian mau ngeluarin duit gini aja setengah mati mikirnya. Saya ngeluarin duit ke retret, habis duit 1 juta, 2 juta. Yah ilah. Mental tempe banget. Yang saya maksud begini. Kalau kalian gak punya sebuah tantangan, sebuah keyakinan yang kalian harus coba untuk melangkah, tapi kalian gak pernah berani, gak bakal kalian bisa iman kalian naik. Gak bakal kalian bisa melihat sesuatu yang lebih. Gak bisa. Mentalnya udah mental miskin. Mental tuh mental orang susah. Makanya kemarin saya katakan ada seorang yang saya baca di Google gitu ya. Orang itu waktu masih kecil itu super miskin banget. Gap, ini perempuan. Sekolah waktu SD enggak pakai celana dalam. Karena memang enggak punya duit. Bapaknya memang miskin. Tapi ketika dia sudah diberkati, dia punya duit. Dia ngomong di tulisan itu, saya mau beli makan Kentucky aja. Saya mau, ya pokoknya semacam Kentucky begitu. Saya enggak berani beli padahal saya punya duit. Orang yang sudah punya uang, bisa aja mental pikiran itu masih di belakang. Mental orang miskin. Mental orang susah. Tapi ada duit. Tapi mental masih di sono. Karena dulu pernah susah. Dulu pernah miskin. Tapi ketika ada duit, mentalnya masih ketinggalan di sono. Nah orang kayak gini gak bisa maju ke depan. Kenapa? Karena dia masih berpikir sebagai orang susah. Orang miskin. Wah tapi kan kita mesti mesti jaga duit kita. Nah kita kan nggak tahu. Nah itu dia. Kalau engkau berpikir, sebab ada orang yang ngomong, yang namanya berkat belum tahu, belum tentu nanti kita dapat berkat lagi buat besoknya. Nah itu dia. Karena kau punya pola pikir begitu, makanya rezekinya tersendat-sendat. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa nanti belum tentu dapat duit. Saya nggak mau berpikir kayak begitu. Saya berpikir bahwa Tuhan tetap berkati saya. Saya ngeluarin duit, saya pergi. Tuhan bisa disediakan kok. Gimana caranya? Gua nggak pikirin. Akhirnya saya bisa nikmatin hidup ini. Saya ingat sekali mama saya tuh kalau ngomong begini. Lu mau ngapain sih lu jalan-jalan? Buang-buang duit aja? Mendingan lu di rumah aja. Ngapain sih buang-buang duit? Mama saya ya dagang sembako sampai mati nggak pernah nikmatin hidup. Benar. Ke mall mungkin cuma sekali kali. Karena mau makan aja. Benar. Nggak nikmatin sama sekali. Keluar negeri nggak pernah. Ada juga? Ada. Saya nggak mau kayak gitu. Saya mau enjoy hidup saya. Saya mau nikmatin hidup saya. Saya pergi sama anak-anak saya. Awal-awalnya memang lah kita paling cuman ke Bandung, bla bla segala macam kayak begitu. Tapi ketika ada duit, ke Singapura. Saya mau nikmatin hidup saya. Kemudian apakah kemudian duit saya berkurang? Kagak. Tapi kalau orang yang otaknya mikir, ngapain sih sayang? Udahlah kita simpan buat ini semua. Engkau membatasi Tuhan. Ngapain hidup kalau nggak dinikmatin? Tapi saya akui, memang kita harus
berhati-hati. Tapi itu tergantung, ini tipis banget. Kalau engkau punya iman, gak takut tuh. Ini Marvel waktu pas dia kuliah di sana. Terus terang, awalnya saya agak ciper. Tapi Tuhan ngomong sama saya di hati saya, kuliah di Jepang mahal. Kenapa nggak kuliah di sini aja? Di Prasmul kek. Prasmul sekitar mungkin 100 juta kali 75 400 juta. Mampu lah gue. Sehari-hari berapa sih? Tapi kalau di sono, saya berani melakukan ini apa? Pertama, karena Tuhan yang ngomong. Ya, saya nggak sembarangan ambil keputusan. Tuhan yang ngomong. Kedua, itu tantangan iman saya. Berani nggak lu percaya? Berani nggak lu melangkah? Buat Tuhan bisa tolong anak lu, bisa cukupin. Lu berani nggak? Nggak berani, iman nggak naik. Simpel. Kalau kita mau dapat berkat yang lebih tinggi, berkat sekarang aja lu nggak berani ngeluarin duitnya. Karena lu takut nggak dapat duit lagi. Mau gimana dapat yang gede? Nggak bakal. Yang membuat kita semakin meningkat karena pengeluaran kita. Yang kita tahu gua pasti diberkati lagi. Tapi kalau kita ngeluarin duit aja nih, udah ngeri. Gak mau nikmatin, mau beli makanan aja mikir. Ah udahlah makan di rumah aja lah. Sayang duitnya. Bukan berarti boros ya. Yang saya maksud begini. Ketika ada keinginan yang taruh dalam hati kita, Tuhan ingin kita nikmatin, beli. Karena itu adalah tindakan imanmu. Ya, tindakan imanmu yang menyatakan bahwa Tuhan menyediakan segala yang saya butuhkan. Tapi kalau engkau tidak punya tindakan, bagaimana engkau bisa tahu kau punya iman? Saya tahu punya iman ketika saya bertindak. Saya percaya Tuhan. Ketika Marvel keluar akhirnya ke Jepang, di sana dia Tuhan berkati. Dengan apa? Dia terpilih sebagai orang, karena nggak semuanya, oleh pemerintah Jepang untuk bisa mendapatkan uang 5 juta sebulan untuk dia selama 6 bulan. Enggak cuma itu, Tuhan kasih juga. Pemerintah Jepang ada satu lagi untuk gelontorin dana. Dia pun dapat 70.000, jadi 7 jutaan. Kalau saya nggak melangkah, saya nggak ngelihat Tuhan. Ngerti nggak? Kalau kita nggak melangkah, nggak ngelihat Tuhan. Keselamatan adalah kita terhindar dari kemiskinan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap nyediain. Amin. Buang pikiran miskinmu. Buang pikiran jalan kerek. Kenapa enggak berpikir, gua adalah orang yang diberkatin? Amin. Bukan berpikir bahwa orang susah. Ngeluarin duit aja udah ketakutan banget, udah marah-marah. Berpikir ketika kau ngeluarin duit, ini berkatnya Tuhan. Gue bisa nikmatin. Kenapa kalian gak bisa pergi jalan-jalan? Buktikan bahwa Tuhan memberkatimu. Jangan takut. Saya saksi hidupnya. Saya nih orang yang dulu susah. Tapi saya bisa nikmatin hidup ini. Sampai hari ini Tuhan saya bisa nikmatin. Saya udah pernah ke Israel. Ya bla bla segala. Bukan saya memamerkan diri saya. Bukan. Saya ingin menunjukkan bahwa apa yang dikotbahkan, apa yang saya khotbahkan, apa yang firman Allah katakan,
ini saya terapin dan terjadi. Amin. Jadi seharusnya kita punya mental. Kalau dia bisa, gue juga bisa. Kalau dia bisa ke Israel, gue gak bisa sekeluarga ke Israel. Bukan mau pergi, aduh gila, gue anaknya banyak, gue anaknya 3. Kesono kan berapa duit? Mana cukup, mau kesono lagi, waduh. Mikirnya duit, sayang lah, mesti keluar 20 juta, 30 juta. Sayang lah, gak jadi lah. Ngapain lah, udah di rumah aja. Saya ingin, ya, saya ngomong ini bukan apa ya, bukan mengajar untuk boros. Yang saya ingin, punyalah sebuah tindakan iman. Saya tahulah, nggak semua kalian punya mental kayak gitu. Saya berharap ada sih yang bisa bisa berubah. Karena nggak semua orang kalian itu punya mental pemberani. Ya. Nggak semua orang, nggak semua dari kamu punya mental yang berani bertindak. Makanya kemarin saya bilang waktu si Kael, dia bilang, "Papi, mau beli jam ini mahal." Kalau kamu bilang kamu mau, ya tetap keputusan kamu, Kael. Kalau kamu pengen beli, beli. Memang harganya cuma 4 jutaan. Tapi dia sudah punya jam-jam yang lain. Tapi ketika saya dengar dia beli, saya senang. Kenapa? Ini anak berarti berani ngeluarin duit. Wah, itu kan namanya pemborosan. Kalau kita menganggap itu pemborosan, berarti kita menganggap bahwa nanti gak dapat duit lagi. Kalau kita menganggap bahwa nanti suatu hari gue gak dapat duit lagi, wah ini resiko kalau gue beli. Berkatmu akan berhenti. Bagaimana engkau men-spend money, mengeluarkan uangmu, tetap harus bijak ya. Demikianlah imanmu. Imanmu mentalnya tempe, engkau akan keluarinnya sayang. Ya saya melihat dari papa mama saya, mentalnya adalah mental orang miskin. Makanya pas ujung akhirnya bangkrut. Oke, saya ngomong kepada 3 anak saya. Mereka harus punya mental pola pikir yang tidak takut keluarin duit. Karena itu akan berpengaruh. Takut ngeluarin duit berarti takut untuk tidak terima duit lagi. Keluarin duit nanti terima lagi. Keluarin duit nanti terima lagi. Keluarin duit nanti terima lagi. Itu cara kerjanya. Nggak keluarin duit, diem. Akhirnya diem. Nggak nganurin duit, diem. Akhirnya diem. Tidak ada berkat yang ngalir. Waduh, itu kan ngajarin boros. Ini khusus orang yang mau punya mental pemberani. Kalau kalian nganggap ini cuma buang-buang duit, gak usah keluarin duit. Kalau saya mau nikmatin hidup saya, umur saya sudah hampir 55, 2 bulan lagi. Tahu gak? Saya tuh nikmatin loh. Waktu dari susahnya nih ya. Saya tuh ya pinjem sih ya mobil mama saya. Itu saya pergi ke Sukabumi. Saya pergi ke Bogor. Saya pergi ke mall. Tapi Tuhan sediain loh. Enggak jadi utang loh. Saya enggak ngutang-ngutang loh. Saya ke Singapura malah ngajak mertua saya loh. Saya dari orang susah ya. Bukan dari orang berhasil loh. Jadi 7 orang loh. Saya berani loh ngeluarin duit Singapura loh. Mahal loh.
Terus apakah setelah ke Singapura itu saya jadi nggak ada? Enggak. Saya bisa ke tempat yang lain. Ke Israel. Ke Israel berapa duit itu? Tapi Tuhan sediain. Mental saya bukan mental orang miskin. Apa? Kalau kalian mental orang miskin, hidupmu akan selalu miskin. Gak bisa bertumbuh, berkembang. Padahal firman Allah katakan ini. Dia datang untuk memberikan hidup. Hidupnya dalam kelimpahan. Gak salah. Walaupun banyak orang protes, banyak orang, ya kita ngikut Tuhan nih, kita harus sangkal diri. Nanti gue ajarin, namanya sangkal diri, pikul salib kayak apa. Saya nggak mungkin bisa begini kalau saya nggak sangkal diri sama pikul salib. Nggak bakal. Saya begini karena saya sangkal diri, saya pikul salib. Emangnya gampang merubah pola pikir ini? Emangnya gampang untuk saya bisa berani bertindak? Emangnya gampang? Susah. Itu ada namanya sangkal diri dan pikul salib yang saya lakukan. Dan saya bisa mendapatkannya. Karena saya sangkal diri, saya pikul salib. Akhirnya saya mendapatkan janjinya Tuhan. Nantilah tahun depan saya akan bicara tentang sangkal diri, pikul salib. Kemarin waktu saya lagi baca. Baru kemarin. Hari apa itu? Yesterday. Yang saya inginkan gini loh. Yesus datang ke dunia. Ini hari Natal yang kita rayakan. Itu memberikan keselamatan. Selamat bukan cuma hanya mati masuk surga. Tapi selamat dari kemiskinan, kesusahan. Bertindaklah sebagai orang yang diselamatkan. Bukan bertindak orang yang masih dalam keadaan susah. Hidup itu harus dinikmatin yang Tuhan sudah berikan sama kita. Hidup tuh harus dinikmatin apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saya nggak menikmatin, begini ya, banyak pendeta itu susah loh hidupnya. Kenapa? Wah, mereka sangkal diri tuh, mereka hanya fokus kepada Tuhan. Ada tuh saya baca. Nggak punya rumah, ngontrak. Terus ada yang mau bayarin dia nggak mau. Saya nggak mau kayak begitu. Saya nggak mau hidup kayak begitu. Karena firman mengatakan begini. Orang baik, laki-laki yang baik adalah memberikan warisan kepada anaknya dan cucunya. Firman yang ngomong, bukannya saya. Artinya saya harus punya harta untuk saya bisa wariskan kepada anak saya dan cucu saya. Wah, ini belajar kemakmuran. Terserah. Mau hidup susah, sok silakan. Saya nggak mau. Justru kalau saya hidup susah, itu berarti saya bukan pelaku firman Tuhan. Kalau kalian masih hidup dalam keadaan susah, berarti kalian tidak melakukan firman Tuhan. Aduh, menghakimi. Saya nggak menghakimi, saya ngomong firman. Terus gimana? Sudah banyak berjam-jam saya udah khotbahin. Makanya untuk menjadi orang Kristen yang diberkati, itu sedikit. Sebab apa? Itu mesti cari Tuhan. Problemnya orang Kristen tuh males banget cari Tuhan. Untuk ngerenungin firman Tuhan tuh malasnya setengah mati. Lebih baik ngelihat IG lah, nonton lah, jalan-jalan. Daripada rubah otak. Keselamatan itu selamat dari hukum dosa, dari kata-kata penindasan atau dari kuasa kegelapan. Akhirnya punya pengharapan untuk hidup yang bahagia di bumi dan di surga. Amin. Kenapa sih?
Kita nggak punya sebuah keinginan. Contoh keinginan. Tuhan, saya pengen dong pergi sama anak-anak saya pergi. Jalan-jalan. Sekeluarga Tuhan. Yang paling simpel lah, Singapura. Dulu, kalau berpikir mau ke Jepang, otak langsung mikir, mahal. Tapi, malah anak saya yang kuliah di sono. Malah saya pernah ke sana. Anggap nggak? Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita doakan. Tuhan, sediakan. Kenapa sih punya mental miskin? Kenapa sih nggak punya mental orang kaya? Tapi bukan sok jadi orang kaya ya. Nanti mas saya, sok jadi orang kaya tuh karena dia nggak punya, tapi dia sok-sokan keluarin duit. Contoh ada satu yang pernah di sini. Perayaan ulang tahun dengan uang dari kartu kredit. Bukan dari duitnya sendiri. Bukan karena dia punya uang. Tapi dari kartu kredit. Itu namanya sok jadi orang kaya. Itu yang gak boleh. Tapi kalau kita punya uang, nikmati uang itu. Buat diri kita, buat anak-anak kita. Untuk bisa nikmatin apa yang Tuhan berkati buat kita. Pakai uang itu. Jangan takut, Tuhan akan sediain lagi buat kita. Amin. Jangan punya mental orang miskin. Jangan ketinggalan, kau sudah diberkati sama Tuhan, tapi kau ketinggalan mental miskinnya masih di belakang. Masih ngikutin di belakang palamu. Seharusnya kau tinggalkan namanya sudah diberkati. Gua mau nambah lagi. Give. Beri. Keluarin yang memang harus dikeluarin. Bukan yang malah jadi takut. Amin. Saya nggak tahu jadi ngomong kayak begini ya. Oke. Nah, pada waktu nanti kita jadi gini loh. Saya biasanya ketika kita nyanyi penyembahan, yang saya lakukan adalah setiap kata-kata dalam lagu itu saya cuman bukan asal nyanyi. Saya benar-benar melihat, meresapi Tuhan itu besar. Misalnya Tuhan itu besar. Saya tahu Tuhan itu besar. Jadi apa? Ketika saya menyanyikan, saya punya pengalaman hidup. Jadi bukan nyanyi, cuman asal nyanyi. Cuman tahu, oh Allah itu besar. Tapi gak punya hati. Yang mengakui bahwa memang Allah itu besar. Makanya penyembahan itu bukan karena kita nyanyi, tapi dari hati. Amin. Ketika kita menyembah dengan penyembahan yang benar-benar kita meresapi, tahu nggak? Itu mengangkat hati kita. Tahu nggak? Itu menambah ya nutrisi iman kita. Jadi iman kita itu bertumbuh. Jadi pohon kita itu makin lama makin bertumbuh. Itu adalah penyembahan. Jangan berpikir penyembahan itu nggak ada gunanya, kagak. Imanmu, pohonmu, iman dalam kehidupanmu, di hatimu, itu naik lagi bertumbuh, ditumbuhin kayak orang dikasih pupuk. Naik. Jadi waktu penyembahan bukan asal ngomong. Bukan asal nyanyi. Tapi harus resapi dan membuktikan dalam hidup kita. Gue lihat Tuhan emang besar.
Tuhan memang luar biasa. Dan gue akan lakukan. Ini apalagi si yang saya baca Smith Wigglesworth. Saya ngomong, Tuhan, saya mau melakukan apa yang Smith lakukan. Itu luar biasa, luar biasa. Saya pengen mendapatkan iman seperti itu. Otoritas seperti itu. Saya tahu susahnya setengah mati. Tapi ketika saya tadi nyanyi, yes Lord, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Saya ingin membuktikan Engkau mampu. Ketika saya melayani untuk menyembuhkan orang, untuk membebaskan orang-orang yang kerasukan, saya mau. Nah, itu yang harus kita munculkan pada waktu kita nyanyi. Masing-masing berbeda. Saya ingin kita semua tuh dewasa. Amin. Nanti misalnya lagu Jalan Lilin, Jaman Kudus, istilah lagu Malam Kudus, biarlah fokus kita tuh kepada Allah. Fokus kepada Dia. Keselamatan itu Kau berikan padaku Tuhan. Aku selamat terhindar dari mara bahaya, dari kesusahan. Yes Lord, aku percaya Engkau mampu mengangkat diriku, meninggikan diriku. Karena firman-Mu katakan. Tapi tetap firman katakan, rendahkan dirimu, maka Dia akan meninggikan. Jadi saya percaya firman-Mu Tuhan. Aku rendahkan diriku, mengakui Engkau adalah Tuhan. Bukan ngomel-ngomel, tapi mengakui. Dan suatu hari Engkau akan meninggikan aku. Keselamatan yang datang dari Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Butuh dari kita. Apapun, saya selalu ngomong Efesus 1:3. Segala sesuatu sudah disediakan di depan kita. Segala berkat rohani sudah tersedia depan kita. Tinggal kita bisa gak melangkah. Makanya kemarin waktu doain satu-satu tuh. Ingat gue seolah saya ngomelin kamu. Yang waktu video, rekam. Kan terkesan tuh saya ngomel. Yang paling saya ingat langsung ngomelin si Ewin. Cuma sudah lupa lah ngomongannya apa. Karena Tuhan ingin memberikan apapun yang kita mau. Ini satu contoh. Bentar doang kok. 5 menit. Atau saya nanya sama Tuhan. Tuhan, ini kan kalau pergi kan buang duit nih Tuhan. Kan lebih baik dalam arti ya, adalah di rumah aja gitu kan Tuhan. Itu kan namanya keinginan saya, kesenangan saya kan. Istri saya lah yang paling utama lah. Saya mah, dia maunya begitu ya udah. Terus Tuhan ngomong saya begini. Rudy, waktu anakmu masih kecil. Ingat yang saya si Marvel. Waktu dia minta mobil-mobilan, kamu kasih enggak? Saya bilang kasih Tuhan. Terus dia minta lagi. Yang waktu itu dia minta mulu. Pokoknya kalau lewat ke Toy Story aja. Atau Toy Story apa? Apa? Toy Story gitu ya. Toy City. Ngelewatin itu mobil-mobilan pasti beli. Kenapa kau beliin? Apakah itu kebutuhannya? Atau keinginan dia, Rudy? Keinginan dia. Bukan kebutuhan aku, kebutuhan kan makan. Oke. Itu berarti keinginan dia. Kenapa engkau beliin? Karena buat nyenengin hati dia Tuhan. Itulah aku. Kau punya keinginan? Memang itu bukan sebuah kebutuhan primer. Tapi aku mau nyenenginmu. Pergi. Ya udah saya pergi. Saya beli tiket.
Saya nggak takut keluarin duit. Karena Tuhan yang ngomong. Nah, kalau kita aja, ini sama anak ya, atau sama, gini, kita aja nggak berani buat nyenengin istri kita. Ya, ketika istri kita butuh uang, ketika kita tahu nih istri kita butuh yang namanya buat make up-nya lah, buat inilah, buat itu. Kita ngeliat, waduh, duitnya gede. Apalagi buat ke rumah sakit, udahlah pakai BPJS aja lah. Udahlah pakai ini aja lah. Sayang mendingan pakai itu aja, murah, bla bla segala macam. Itu karena hatinya di duit. Apalagi untuk ke anak, apalagi untuk pergi-pergi, nggak bakal punya hati seperti itu. Dan nggak bakal diberkati dengan berlimpah, karena dia yang nahan. Udah yuk, musik. Kok kasih ngomong terus nih.